Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eis Teti Herawati, guru SMP Negeri 26 Depok. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pengimbasan mengenai asesmen kompetensi minimum sebagai bagian dari program Guru Belajar di Masa Pandemi yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan salah satu bentuk asesmen nasional. Bentuk lainnya dari asesmen nasional selain AKM adalah survei karakter dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu kemampuan literasi membaca, numerasi, dan karakter. Juga survei tentang lingkungan belajar. Lalu siapa sajakah yang menjadi peserta asesmen nasional? Peserta asesmen nasional adalah siswa kelas 5, 8, dan 11. Namun tidak semua siswa pada level tersebut ikut atau mengikuti asesmen nasional. Jadi hanya sampel beberapa orang saja. Lalu yang kedua, yang menjadi peserta asesmen nasional adalah seluruh peserta program kesetaraan atau PKBM. Lalu yang ketiga, guru dan kepala sekolah. Semua peserta tadi itu memberikan informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Mengapa hanya kelas 5, 8, dan 11 yang mengikuti asesmen nasional? Alasannya adalah karena hasil asesmen diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran, sehingga pemilihan kelas tersebut dimaksudkan agar mereka merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Materi asesmen nasional adalah literasi, numerasi, dan karakter. Mengapa harus literasi dan numerasi? Karena dua kompetensi ini merupakan basic yang diperlukan siswa, terlepas siswa tersebut minatnya bidang apa dan bercita-cita menjadi apa ke depannya. Lalu mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter siswa? Karena selain faktor kognitif, asesmen juga diperlukan untuk mengukur aspek non-kognitif seperti sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku. Adakah perbedaan AKM dengan survei karakter? AKM mengukur kognitif melalui literasi membaca dan numerasi. Sedangkan survei karakter mengukur 6 aspek pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Apakah asesmen nasional itu menggantikan UN atau ujian nasional? Mungkin ini pertanyaan yang ada di benak banyak masyarakat. Nah, jawabannya adalah tidak. Jika yang menjadi tolok ukurnya dalam hal evaluasi prestasi individu peserta didik. Sebab AKM atau asesmen nasional itu hanya mengevaluasi mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Jadi tidak menilai kemampuan atau prestasi individu peserta didik. Tetapi pertanyaan tadi bisa juga dijawab ya, jika dalam hal pemetaan dan pengevaluasian mutu sistem pendidikan. Jadi antara asesmen nasional dan ujian nasional memiliki kesamaan, yaitu dua-duanya adalah memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Berikut adalah perbedaan mendasar antara ujian nasional
dan asesmen nasional. Jenjang sekolah di dalam ujian nasional adalah siswa SMP atau MTS, SMA, SMK atau MA, dan program kesetaraan. Sedangkan dalam asesmen nasional, jenjang pendidikannya adalah dari SD, yaitu SD atau MI, SMP atau MTS, SMA, SMK atau MA, dan program kesetaraan. Levelnya adalah pada ujian nasional kelas 9 dan 12. Sedangkan dalam asesmen nasional kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Lalu subjek yang menjadi subjek di dalam ujian nasional bersifat sensus, yaitu seluruh siswa pada level yang ditentukan tadi, yaitu kelas 9 dan 12. Sedangkan di dalam asesmen nasional bersifat sampel, artinya hanya sebagian siswa pada level yang ditentukan yang ikut asesmen nasional, yaitu hanya 45 orang siswa. Model soal di dalam ujian nasional itu adalah berbentuk pilihan ganda biasa. Sedangkan di dalam asesmen nasional ada 5 bentuk soal, yaitu pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Waktu pelaksanaan di dalam ujian nasional adalah 4 hari sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan, yaitu matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Sedangkan di dalam asesmen nasional, mata ujiannya hanya 2, jadi dilaksanakannya hanya 2 hari, yaitu literasi membaca dan numerasi. Lalu teknik yang digunakan. Teknik UN atau ujian nasional itu semi online, sedangkan asesmen nasional full online. Tetapi ada juga semi online dan offline, yaitu pada sekolah-sekolah tertentu. Nah, terakhir adalah spesifikasi perangkat yang digunakan. Ini juga berbeda antara ujian nasional dan asesmen nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik Ibu, saya akan coba menjelaskan ya alangkah apa yang harus Ibu lakukan bila mana Ibu ingin mengikuti program Kemendikbud melalui AKM ini ya, tentang AKM. Jadi langkah pertama Ibu bisa klik di ini di kolom biasa ya pencarian, itu bisa SIM PKB, bisa juga guru belajar gitu. Jadi bisa melalui 2 langkah itu. Nah, karena Ibu sudah biasa masuk ke SIM PKB seperti saya juga langsung saja yang saya klik adalah SIM PKB. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita nanti diminta untuk mengisi password, kan sudah ada ya password kita dari MGMP itu. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, ini yang akan kita buka. Seperti ini Ibu tampilannya. Oh gitu. Kita tinggal memilih yang guru belajar ini, karena ini ada program AKM ini ada di dalam guru belajar, seri guru belajar. Kita masuk. Nah, seperti ini nama saya yang masuk di sini. Guru belajar ini di dalamnya ada yang seri masa pandemi Covid. Ini juga saya sudah mengikuti dan sudah lulus. Sudah dapat sertifikat dari Kemendikbud. Dan ini sedang berlangsung Bu sekarang, belum selesai. Nah, ini juga saya kebetulan sudah. Nah, karena Ibu belum, berarti Ibu bisa mengklik ini. Asesmen kompetensi minimum. Seperti ini. Nah, tapi karena saya juga sudah mengikuti, maka di bawahnya tampilannya seperti ini. Kalau Ibu belum, ini tidak akan muncul 100% seperti ini. Karena saya sudah muncul. Oh gitu. Ibu tinggal mengikuti teori yang disampaikan. Beberapa tahap memang di situ. Kemudian nanti ada tesnya juga. Oh gitu. Ya, jadi harus Ibu ikuti tes itu untuk mendapatkan kelulusan 100%. Nah, setelah selesai semua level atau tahap Ibu kerjakan, nanti akan bisa tunduk sertifikatnya. Oh gitu, di sini? Ada ya, seperti ini nih. Yang akan muncul 100%, lalu
Nah, Oh ini. ya, ini untuk kita mengeprint atau mencetak sertifikat kegiatan. Oh gitu. Mudah ya Bu? Insya Allah Udah bisa. ya, soalnya bisa. Banyak ya Bu. Bisa ya. Dan banyak sekali hal yang bisa kita peroleh di sini, pengalaman belajar, pengetahuan yang baru. Gitu. Tampilannya juga tidak membosankan, jadi gambar-gambarnya juga. Saya jadi pengen buka dan gabung nih Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama.